Terima kasih sudah presentasi tadi. How to our environment. Jadi bagaimana menjaga kebersihan itu ada use, reduce, and recycle. When the group as a group of environment is it right? What justice of keeping the environment clean? Keeping the environment clean is important. A loose-kept environment will become unclean. Many diseases will appear unaffected because on the environment. Last question from the what do you think about our environment? I think there are many students in our school. Leaders maybe if you are more organized, our school will be great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Thank you from Aska, Linda, and Sa for your art, for your questions, for your attempt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila. Ada yang hafal Pancasila? Ya. Masa nggak hafal? Pancasila satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Udah hafal gitu. Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Sila pertama. Sila kedua. Sila ketiga. Sila keempat. Sila kelima. Bagus, tepuk tangan untuk kalian. Kemarin sudah kita bahas untuk materi OSN, IPS sampai dengan halaman 56 ya. Bener ya 56, coba dilihat. Bener ya? 56 sudah selesai. Ya, oke. Sekarang kita bahas halaman berikutnya yaitu nomor 57. Coba kamu baca dulu nomor 57. Kalian itu kamu baca halaman 57. Dan oke. Saya baca dulu di halaman 57 ya. Di situ kawasan Asia Tenggara. Ini adalah kawasan Asia Tenggara. Terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kalian masih ingat letaknya Samudra Pasifik di mana, Samudra Hindia di mana coba? Asia. Misalkan di sini ada wilayah Asia. Asia Tenggara itu di sebelah sini. Ini adalah Asia Tenggara. Di sini adalah benua Australia. Nah, di sinilah samudra, maaf ya. Di sini adalah Samudra Pasifik, di sini Samudra Hindia. Jadi letak Asia Tenggara itu terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, kelanjutannya di dalam pertanyaannya, potensi ekonomi yang dapat dikembangkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah A. Kawasan ASEAN berada pada jalur perdagangan. B. Kawasan ASEAN rawan terjadi gempa. Yang ketiga C. Kawasan ASEAN terjadi 4 kali pergantian musim. D.
D. Sebagian besar kawasan ASEAN beriklim tropis. Saya ingin salah satu jawaban. Coba Agusta. Jawabannya apa Agusta? A. Kenapa A Agusta? Ya, mengapa? Ini kan betul jawabannya kan ini. Mengapa jawabannya itu A? Yang lain mungkin ada yang menambahkan. Kenapa A? Atau mungkin pendapat lain? Dewi, pendapatnya apa? B. B jawabannya kawasan ASEAN rawan terjadi gempa. Kenapa kok B, Dewi? Banyak gunung. Masuk akal nggak banyak gunung itu? Gunung berapi ya harusnya. Banyak gunung berapi itu sering terjadi gempa. Nah, di sini yang ditanyakan, perhatikan, saya bahas saja langsung. Terletak antara dua samudra yaitu Pasifik dan Hindia. Berarti kalau dua samudra itu berada pada posisi silang itu. Masih ingat? Asia Tenggara pada posisi silang berada di antara dua samudra dan dua benua. Itu digunakan sebagai apa? Jalur transportasi perdagangan akhirnya. Nah, inilah jawabannya yaitu perdagangan. Kenapa B kok salah? B itu bukan berarti terletak di antara dua samudra dua benua, karena itu adalah keadaan fisik geologinya terdapat pada jalur penghubungan yang gunung api aktif. Ini juga benar, tapi ini tidak ada kaitannya dengan soal. Kenapa kok tidak C? C. Kawasan ASEAN terjadi 4 kali pergantian musim. Musim itu kaitannya dengan apa? Angin muson. Angin muson dari negara Asia Tenggara. Kemudian kenapa tidak D? Padahal juga benar semua di situ. Tropis ini kaitannya dengan letak astronomis. Tropis itu terletak antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Sudah jelas yakin? Agustus sudah jelas ya untuk soal yang tadi? Belum jelas lagi? Jalur perdagangan berarti kan posisi silang ya. Posisi silang itu sebagai jalur transportasi. Baik transportasi di situ melewati Asia ke Australia maupun kebalikannya. Kalau di situ untuk jalur transportasi laut juga dilewati antara samudra apa tadi? Pasifik dan samudra Hindia. Kita dipahami lagi itu bagaimana tentang jawaban aku. Jangan refleks. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk materi pagi ini adalah teknik passing bola voli, passing bawah. Untuk itu kita perlu teknik dan cara yang benar. Dari itu Bapak Eka contohkan praktek benar. Siap, break. Sikap duduk. Silakan. Oke, perhatikan ya. Dalam bola voli ada beberapa teknik. Yang pertama passing bawah, passing atas, servis, apalagi bola dan
Mes. Kita masuk di teknik passing bawah. Untuk awalan, tetap dari kaki kiri depan. Oke? Tangan lurus, ikut tetap lurus. Jangan sampai ke depan seperti ini. Paham ya? Contoh. Paham? Kalau mereka butuh satu orang untuk praktek passing bawah. Panca, ini ke depan. Hitung ya yuk. 1, 2, 3. Bang Panca, jongkok. Sudah, tepuk tangan untuk Bang Panca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Kalau saya mengatakan apa kabar, kalian menjawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya? Ulang ya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini saya kumpulkan kalian ke ruang BK. Ada yang tahu kenapa? Tidak. Saya kumpulkan kalian ke sini itu untuk pemantapan materi persiapan kegiatan HANI. Apa itu HANI? Hari Anti Narkoba Ya, Internasional. Hari Anti Narkoba Internasional, tepatnya tanggal 26 Juni. Anak-anak, sebelum kalian berangkat ke sana, saya akan memberikan materi agar kalian ketika di sana itu tahu seputar pengetahuan narkoba. Anak, kalian tahu apa itu narkoba? Apa kira-kira narkoba? Obat-obatan. Coba diperhatikan laptop ini. Ya, di sini ada tayangan yang menjelaskan seputar narkoba. Jadi narkoba jangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Nah, ini adalah zat-zat yang menyebabkan ketergantungan. Ini sangat berbahaya untuk para remaja. Gambarnya narkoba, ya. Ini ada banyak yang ini seperti daun, menjari. Ini adalah tanaman ganja. Kalian pernah menemukan tanaman ganja? Belum. Ya, tanamnya seperti ini ya. Ini menjari anak-anak. Nah, ini wujudnya ketika belum kering, tapi kalau sudah kering itu misalnya seperti ini. Begitu ya. Kalian perhatikan ini. Dan yang satunya ini sabun. Ini bentuknya adalah serbuk anak-anak. Serbuk. Jadi kalau kalian misalkan dalam pergaulan menemukan ada yang menawarkan kira-kira serbuk-serbuk seperti itu, jangan pernah mau, ya, jangan pernah mau karena itu akan berbahaya sekali. Nah, yang ini bentuk pil-pil ini adalah ekstasi. Pengguna narkoba itu punya ciri-ciri fisik, kalian bisa amati. Pertama adalah badannya tiba-tiba kurus, tapi tidak selamanya kurus itu pengguna narkoba loh ya. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan kalau ada teman tiba-tiba kurus itu pengguna narkoba, nggak boleh seperti itu. Jadi kita perlu selidiki lagi, ada ciri-ciri fisik yang lain nggak? Ini ada lagi matanya terlihat cekung dan merah. Mukanya pucat, bibirnya kehitam-hitaman. Ini yang ciri yang kedua. Yang ketiga, tangannya itu penuh dengan bintik-bintik. Nah, bintik-bintik ada banyak, ya. Jadi ketika kalian melakukan bintik-bintik kulit, tidak selamanya itu pengguna narkoba. Tapi ini dek, bekasnya itu kayak bekas gigitan nyamuk dan ada bekas lukanya karena bekas suntikan. Di saat narkoba yang dimasukkan ke dalam jarum suntik untuk disuntikan ke tubuh. Nah, ada yang guna seperti sehingga menimbulkan bekas luka dan bintik-bintik tadi. Kemudian yang satunya adalah buang air besar dan kecil kurang lancar. Kenapa sih Bu orang-orang pada menggunakan narkoba? Pertanyaan yang bagus anak-anak dari teman kalian Selinda, kira-kira kenapa kok remaja itu ada yang terjerumus ke narkoba? Kira-kira kenapa?
Karena stres. Iya, rasa stres, mungkin ada tekanan di keluarga, ada pergaulan yang salah. Dia kenapa? Karena apa lagi kira-kira? Karena ingin coba-coba. ingin coba-coba atau rasa ingin tahu yang tinggi itu salah satu cirinya remaja. Makanya kalian itu perlu berhati-hati dalam pergaulan, jangan sampai nanti kalian itu salah arah, ya. Ini yang saya rasa cukup untuk membekali kalian pada kegiatan HANI tanggal 26 nanti. Kira-kira ada nggak pertanyaan yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau misalkan ada, nanti bisa dilanjut untuk pertemuan berikutnya ya anak-anak ya. Atau kalian bisa menghubungi Uniken. Dan anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan, untuk mengikuti saya ketika saya mengatakan narkoba, kalian ini ya, no. Prestasi, yes. Paham? Diulangi ya, narkoba? No. Prestasi? Yes. Alhamdulillah. Terima kasih kalian hari ini telah meluangkan waktu untuk berkumpul dalam kegiatan ini. Sampai bertemu pada kegiatan selanjutnya. Semoga nanti kegiatan kita di tanggal 26 tepatnya pada hari anti narkoba internasional itu bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disinjang ya Pak siswa. Kita tansah pinaringan sehat, walafiat, rahayu, sukses sampai nah, amin. Engkau jalan mereka asal dari akan anjaran kaitanipun kalian geguritan. Awet, geguritan menika menika bahasa Indonesia kalau Pak Supari puisi. Ingkang sepisan nggih. Tersifat peragaan. Kaping kalih contoh paminipun naskah nggih jelas. Dados intonasinipun cepat, lambat, ingkang lakukan nggih kajian. Contoh paminipun nggih, mangke salah satu siswa saged mencobaken pageblok corona. Wasing cipta sasmitaning ndungkap wahyane mangsa kala. On sapanunggalipun. Cobi menika salah satunggal siswa badhe nyobi maos geguritan. Kangge dening SPDA Saskia monggo. Cobi monggo. Ini hanya pembinaan nggih, mboten sak sesok. Cobi hanya menjiwai karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagebluk corona. Kaanjit kuning. Bapak Ibu nggih. Siap. Siapane sing matur. Bapak latihan. Ijeng terus. Mas Ari silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagebluk corona. Kepasing cipta sasmitane usduka kahyaning mangsa kala. Kawiya swasana kang ngedap-ngedapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelumnya kalian dikumpulkan di sini untuk belajar persiapan OSN Olimpiade Sains Nasional. Di antara kalian berempat nanti ada yang dikirim untuk mewakili sekolah SMP Purwakarta. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu materi-materi dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, berhubung kalian kelas 8, kita akan mempelajari yang kelas 8 terlebih dahulu ya. Dibuka dulu sistem ekspresi manusia bab 9 ke halaman 81. Nah, sistem ekspresi itu apa toh? Sistem yang apa? Untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak dipakai oleh tubuh. Nah, yang pertama itu sistem ekspresi itu ada 4. Yang pertama hati, yang kedua ginjal, yang ketiga kulit, yang keempat paru-paru. Nah,
Hati itu fungsinya untuk apa? Air itu apa? Terjadi pemecahan hemoglobin, Terus Evita, ginjal fungsinya untuk apa? menyaring darah, Menyaring darah. Kalau kulit, Agil, fungsinya untuk apa kulit? Mengeluarkan sisa berupa keringat. Paru-paru, apa Mbak? untuk bernafas, Untuk bernafas. Bernafas itu apa toh? mengambil Oksigen, makan karbondioksida. Nah, yang pertama hati. Hati itu sisa metabolisme yang dihasilkan oleh hati itu yang pertama terjadi pemecahan protein. Sisa yang dihasilkan berupa apa? Berupa urea. Terus yang kedua terjadi pemecahan asam nukleat. Sisa yang dihasilkan asam urat. Yang ketiga terjadi pemecahan hemoglobin. Yang sisa yang dihasilkan berupa bilirubin. Terus yang kedua organ ekskresi yang kedua yaitu ginjal. Ginjal jumlahnya berapa? Dua. Jumlahnya ada 2 dan sepasang. Nah, ginjal itu mengeluarkan sisa berupa urin atau kencing yang setiap hari kalian pasti mengeluarkan tidak kalau kencing? Mengeluarkan. Terus sisa yang dikeluarkan dalam bentuk urin atau kencing. Terus yang ketiga itu kulit. Kalian punya kulit enggak? Nah, ada bulunya enggak? Bulu apa rambut? gula rambut, Bulu apa rambut? Rambut. Nah, kulit itu kan ada rambut. Nah, rambutnya untuk melihat kalau kulit sisa yang dikeluarkan dalam bentuk keringat. Jadi kalau kalian setelah olahraga, lari-lari, pasti kan capek, haus. Nah, itu sisa yang dikeluarkan terlebih dari itu pasti keringat. Jadi kalau olahraga tidak mengeluarkan keringat berarti orang itu tidak sehat. Kalau yang sehat itu setiap hari pasti mengeluarkan keringat. Terus yang keempat paru-paru. Paru-paru itu apa tadi? mengambil oksigen, Untuk bernafas, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, Ya, paru-paru itu sisa yang dikeluarkan dalam bentuk apa udara yang mengandung karbon dioksida dan air. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Nanti disambung di lain waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah puisi yang berjudul Bila Seberang Sungai. Bila seberang sungai, karya Heri Teguh Wiono. Langkah mana yang tak ceria saat menimba ilmu tak terkendala? Langkah mana yang tak gulana saat menebar ilmu tak terkendala? Ingat dulu saat mengembang berperahu, hati tegap, langkah meyakini, menggapai seberang pucuk bersemi, lewati riak air tenang bergemericik, lewati deras air luapan tertumpah banjir. Kadang pun basah kuyup, celana dicincing, tetap erat genggam pinggir bibir berperahu. Kini 4 tahun berlalu, antrian perahu tak terdengar hilir mudiknya. Menjumpai lambayan yang sabar menunggu. Kini temali kokoh beratus meter berdiri, mengikat lekuan bilah temali. Walau sempit antri berseberangan,
Lewati lorong pun terasa bergetar saat angin goyah terasa. Tapi sang pejuang ilmu terus menapaki melihat langit ke depan. Demi anak bangsa di rimba haus pariwara. Sore itu di senja jembatan gantung seberang sungai. Semoga jasamu selalu membahana dalam karya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian puisi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semua? Sehat kan? Tetap semangat belajar ya. Dan berdoa dulu sebelum mulai belajar. Dalam pertemuan ini saya akan menyampaikan materi tentang perbandingan dua besaran. Anak-anak tahu apa itu perbandingan? Perbandingan adalah membandingkan nilai dua besaran yang sejenis. Contohnya adalah Fajar mempunyai 5 buku, sedangkan Budi mempunyai 7 buku. Berapa perbandingan buku Fajar dan Budi? Nah, di sini
perbandingannya adalah 5 dibanding 7. Jadi perbandingan buku Fajar dan Budi adalah 5 dibanding 7. Nah, di sini adalah perbandingan dua besaran. Apa yang dimaksud dengan besaran? Yang dimaksud besaran adalah panjang, massa, waktu, kecepatan, banyak benda, dan lain-lain. Perhatikan beberapa contoh berikut. Contoh nomor 1. Dalam pembelajaran daring kelas 7A dari 30 siswa, 5 siswa melalui WhatsApp dan 25 siswa melalui Google Classroom. Berapa perbandingan siswa yang melalui WhatsApp dengan yang melalui Google Classroom? Jawabnya adalah yang melalui WA 5 siswa, yang melalui Google Classroom 25 siswa. Maka perbandingannya adalah 5 dibanding 25 atau 5 per 25. Nah, di sini pembilang dan penyebut kita bagi dengan bilangan yang sama. Pembilang kita bagi 5, penyebut kita bagi 5. 5 bagi 5, 1. 25 bagi 5, 5. Atau 1 dibanding 5. Jadi, perbandingannya adalah 1 dibanding 5. Sekarang contoh yang kedua. Fajar dan Budi adalah teman satu kelas. Jarak dari rumah ke sekolah Fajar adalah 900 meter. Sedangkan jarak dari rumah ke sekolah Budi adalah 1,8 km. Berapa perbandingan jarak dari rumah ke sekolah Fajar dan Budi? Jawabnya, jarak Fajar 900 meter. Nah, ini meter, tetap 900 meter. Jarak Budi 1,8 km. Satunya meter, satunya kilometer, kita samakan menjadi meter semua, yaitu 1,8 km kita kalikan 1000 menjadi 1800 meter. Maka perbandingannya 900 meter dibanding 1800 meter, atau kita tulis 900 meter per 1800 meter. Sama seperti di atas tadi, pembilang dan penyebut kita bagi dengan bilangan yang sama. 900 meter dibagi 900 meter 1. 1800 meter kita bagi 900, jawabnya 2. Jadi perbandingannya adalah 1 dibanding 2. Sekarang contoh yang ketiga. Jumlah uang Fajar dan Budi adalah Rp500.000. Jika uang Budi Rp175.000, berapa perbandingan uang Budi dan uang Fajar? Jawabnya, uang Budi Rp175.000. Uang Fajar adalah Rp500.000 dikurangi uangnya Budi, yaitu Rp175.000. Jadi uang Fajar Rp325.000. Perbandingan uang Budi dan uang Fajar adalah Rp175.000 dibanding Rp325.000. Atau ini kita tulis dalam bentuk pecahan, Rp175.000 per Rp325.000. Nah, di sini nolnya kita hilangkan semua. 03 dihilangkan. Sehingga kita peroleh 175. Ini pembilang dibagi 25. Penyebutnya juga dibagi 25. 175
dibagi 25, 7. 325 dibagi 25, 13. Atau bisa kita tulis di sini 7 dibagi 13. Jadi perbandingannya adalah 7 dibanding 13. Demikianlah beberapa contoh soal perbandingan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tutorial menggunakan Microsoft Word secara sederhana. Pertama, kalian harus buka aplikasi Microsoft Word di laptop atau di komputer kalian. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Kalian ketik di sini, klik sampai tanda ketik ini berkedip. Contoh sederhananya seperti nama. Terus tempat tinggal kalian. Terus terserah kalian mau ngetik apa saja. Seperti profil kalian. Setelah itu kalian pilih file, klik, terus kalian simpan di save as. Kalian pilih ini. Setelah itu ke dokumen. Terus file namanya ini biasanya ketik tadi profil kalian. Setelah itu save dengan tipe Word dokumen. Setelah itu kalian kembali silang, terus ke menu file, buka file kalian yang tadi, akan muncul di atas sendiri, klik 2 kali. Otomatis file yang tadi kalian buat akan muncul seperti ini. Terima kasih.